Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mutia Mumtazah Mosir dengan nomor induk mahasiswa 2502010208882. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Poltek Sitompul. Topik yang saya pilih adalah opsi satu, yaitu analisis konsep digital marketing strategi dengan studi kasus pada salah satu platform streaming musik terbesar di Indonesia, yaitu Spotify. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita pahami dulu apa itu pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Untuk strategi pemasaran digital sendiri, yang pertama memberikan arah aktivasi pemasaran digital ke depannya, yang kedua melibatkan analisis lingkungan eksternal, serta sumber daya dan kemampuan internal. Yang ketiga, menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Yang keempat, memilih strategi untuk mencapai tujuan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kelima, menentukan target pasar, posisi, dan juga spesifikasi bauran pemasaran. Dan yang terakhir, membantu mengidentifikasi strategi dan taktik yang tidak relevan. Untuk konsep strategi pemasaran digital sendiri, yang pertama ada tujuan dari strategi pemasaran digital. Tujuan dari strategi pemasaran digital ini yang pertama untuk meningkatkan brand awareness, yang kedua untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, yang ketiga untuk meningkatkan penjualan atau konversi, dan juga yang keempat untuk membangun loyalitas pelanggan. Kemudian ada fungsi dari strategi pemasaran digital, yang pertama berfungsi sebagai panduan arah pemasaran, yang kedua untuk mengoptimalkan sumber daya, yang ketiga mengurangi resiko kesalahan pemasaran, dan yang keempat, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu, mengapa pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital? Dikarenakan tanpa adanya strategi ini, pemasaran digital menjadi tidak terarah. Perencanaan ini membantu perusahaan untuk yang pertama mengenali pasar dan pesaing, yang kedua menentukan target yang jelas, dan juga yang ketiga mengukur keberhasilan secara objektif. Lalu kita masuk ke model perencanaan SOSTEK. Untuk model perencanaan SOSTEK sendiri, yang pertama ada situation analysis. Ini merupakan analisis kondisi internal dan eksternal meliputi analisis pasar, pesaing, pelanggan, dan SWOT untuk memahami posisi bisnis saat ini. Lalu ada objektif, di mana menentukan tujuan yang spesifik sebagai ukuran keberhasilan dapat dicapai dan relevan sesuai dengan kemampuan bisnis. Lalu ada strategi, di mana merupakan gambaran besar pendekatan untuk mencapai tujuan segmentasi pasar, targeting, positioning, dan juga customer journey planning. Lalu ada tactics, di mana berfokus pada konten yang akan dibuat dan kapan dibuat, merencanakan dan menjadwalkan, dan juga menyesuaikan konten sesuai dengan audiens yang berbeda-beda. Kemudian ada action, di mana mengimplementasikan strategi seperti pembagian tugas tim, timeline kerja, pengelolaan anggaran, dan juga SOP pelaksanaan. Lalu yang terakhir ada control, di mana mengukur kinerja, KPI atau Key Performance Indicator, analytic tools, evaluasi rutin, dan juga melakukan perbaikan strategi. Lalu kita akan masuk ke studi kasus, di mana di sini saya akan menjelaskan analisis sospek Spotify. Jadi Spotify ini merupakan platform streaming musik terbesar di Indonesia. Untuk komponen yang pertama itu ada situation analysis, di mana Spotify saat ini merupakan industri streaming musik yang sangat kompetitif dan memiliki banyak pesaing seperti Apple Music dan juga YouTube Music. Kemudian perilaku konsumen saat ini sudah beralih ke streaming digital dan juga kekuatan utamanya berada pada algoritma personalisasi dan juga UX yang kuat. Lalu ada objektif, di mana di sini Spotify terus meningkatkan jumlah pengguna premium, meningkatkan engagement pengguna, dan juga memperkuat loyalitas pelanggannya. Lalu ada strategi di mana Spotify berfokus pada personalisasi pengalaman pengguna, data-driven marketing, customer-centric approach, dan juga diferensiasi melalui rekomendasi musik berbasis AI. Lalu ada tactics, di mana kampanye Spotify
Spotify Wrap ini seperti laporan musik tahunan personal, sosial media sharing otomatis, podcast marketing, kolaborasi artis dan influencer, dan juga iklan digital tertarget. Lalu ada action atau aksi, di mana di sini Spotify terus melakukan pengembangan algoritma AI, tim data analitik yang aktif, integrasi fitur share ke media sosial, dan juga eksekusi kampanye global yang dilakukan secara serentak. Lalu yang terakhir ada kontrol, yang berisi kontrol dan monitoring, di mana Spotify terus melakukan analisis data engagement, retention rate pengguna, jumlah upgrade ke premium, dan juga evaluasi performa kampanye. Kemudian beberapa rekomendasi strategi yang bisa diberikan untuk Spotify. Yang pertama adalah hyper personalization. Marketing dengan menggunakan AI lebih dalam untuk rekomendasi ultra personal. Kemudian ada community based marketing, di mana di sini Spotify dapat membangun komunitas pengguna atau playlist komunitas ataupun forum musik. Lalu ada localized content strategy di sini berfokus pada konten lokal tiap negara untuk memperkuat pasar regional. Lalu ada gamification strategi di mana Spotify dapat menambahkan elemen game seperti badge pengguna, reward loyalitas, dan juga statistik interaktif. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi brand non-musik. Spotify dapat melakukan kolaborasi dengan brand lifestyle, fashion, ataupun gaming untuk memperkuat pasarnya. Nah, untuk kesimpulan sendiri, sebagai kesimpulan, model sostek ini dapat membantu perusahaan untuk menyusun strategi digital marketing secara sistematis dan terukur. Studi kasus Spotify sendiri menunjukkan bahwa kombinasi data analytics, personalisasi, dan juga kreativitas kampanye digital mampu menciptakan keunggulan kompetitif di pasar digital. Dalam konteks digital inovatif entrepreneurship, strategi pemasaran digital bukan hanya alat untuk promosi, namun juga sebagai sumber inovasi dan juga nilai bisnis. Demikian presentasi UAS saya, semoga analisis ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan juga memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingannya selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.